Kemarin saya kepikiran sesuatu teman-teman. Jadi gimana cara kita mengontrol Starlink jarak jauh walaupun berbeda internet gitu ya. Good job. Jadi walaupun kita menggunakan paket data kita sendiri, kita itu bisa kontrol Starlink jarak jauh. Nah, untuk mengontrol itu sangat penting banget bagi kita orang IT ya teman-teman, ataupun bagi kita yang memiliki device tertentu gitu ya. Karena kalau semisal kita jaraknya jauh nih, kita butuh mengontrol suatu device. Contohnya kalau router itu bisa kita kontrol jarak jauh, kemudian MikroTik itu bisa kita kontrol jarak jauh. Fungsinya apa? Barangkali ada perbaikan ya teman-teman. Semisal kita dapat laporan nih, contohnya, Mas maaf, ini untuk wifi saya lemot sekali gitu, dari kemarin gangguan. Nah biasanya itu butuh kita reboot teman-teman, atau di restart ya. Jadi kalau semisal kita kontrol jarak jauh, kita bisa apa? Kita bisa memanajemen router tersebut teman-teman. Kita bisa reboot jarak jauh, bisa untuk ganti nama SSID atau nama WiFi, ganti password WiFi, bisa memanajemen user yang connect ke router tersebut, dan lain-lain, masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi masa iya semisal ada salah satu router WiFi yang bermasalah atau user WiFi melaporkan lemot kayak tadi, kita harus reboot, atau orangnya minta ganti nama SSID atau ganti password gitu, kita harus datang ke rumahnya yang jaraknya jauh sekali. Hanya untuk hal tersebut kurang efektif ya teman-teman. Jadi kita bisa mengontrolnya. Nah untuk router itu bisa kita kontrol emang, tapi gimana kalau Starlink? Apakah Starlink bisa kita kontrol juga jarak jauh? Oke, untuk cara kontrolnya mudah sekali teman-teman. Caranya gini ya. Silakan teman-teman buka aja aplikasi Starlink di sini yang udah terlogin dengan akun Starlink kita gitu ya. Nah, jadi untuk kontrol Starlink itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita tidak membutuhkan aplikasi tambahan lagi, kita cukup pakai Starlink yang kita gunakan untuk login Starlink pada saat kita instalasi ya teman-teman nih. Jadi ini kita bisa lihat status Starlink kita online ya. Ini teman-teman bisa lihat WiFi BKJ Mesh. Ini letak Starlinknya ada di kantor cabang Bondowoso teman-teman. Kebetulan kemarin saya install Starlink lagi di kantor cabang Bondowoso. Saya dinasnya kerjanya di Banyuwangi teman-teman. Nah kalau gambar awan gini itu artinya online ya, dan ada hijau itu berarti online. Di sini kita bisa lihat nih network. Ini ada 13 device. Ada banyak HP atau perangkat yang connect ke sini nih. Tuh. Contohnya di sini ada salah satu HP ya, semisal ini milik Naufal. Ini bisa kita klik tuh. Bisa kita manajemen juga. Di sini kita bisa lihat nih MAC addressnya berapa, dia dapat alamat IP berapa, dan lain-lain. Kita juga bisa pause nih di sini. Tuh. This will pause internet access for this device. Kita contohkan aja nih. Maka kita mempause untuk user ini gitu ya. Internet access for this device currently paused. It's currently paused. Jadi ini udah di pause. Jadi artinya dia belum bisa internet. Internetnya masih di pause. Dihidupkan lagi, dia bisa internetan lagi gitu ya. Kemudian ini kita juga bisa cek statistik. Tuh banyak sekali statistiknya. Kemudian kita juga bisa cek abstraction ya. Tuh. Bisa lihat abstractionnya. Kemudian kita juga bisa reboot routernya nih. Nih ya. Tuh. Bisa reboot router, custom DNS, bypass mode, factory reset, dan lain-lain. Kita bypass dari sini juga kena gitu ya. Kemudian ganti nama SSID di sini tuh. Ganti nama, passwordnya diganti juga kena. Kita bisa setting ini subnet juga nih. Kemudian kita bisa manajemen si receiver Starlinknya ya. Starlink yang ini yang di atas atap tuh. Kita bisa snow melt, sleep schedule, reset abstraction map,
stow Starlink, reboot Starlink. Kalau mau reboot ini geser aja ke kanan gitu ya. Ini ya. Oke, mantap sekali. Kalau mau reboot router ini bisa di sini aja. Kalau mau ganti nama dan lain-lain bisa ganti di sini. Oke teman-teman, jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Mungkin ini hal yang simple atau hal yang sepele ya teman-teman. Namun ini sangat penting banget, khususnya bagi saya pribadi juga sangat penting berpikirnya ya. Karena sebelumnya saya berpikiran itu tadi, gimana cara kita mengontrol gitu. Padahal kalau kita orang IT ataupun pemilik device, itu kita butuh mengontrol device kita jarak jauh gitu. Karena ya tadi itu kebutuhannya. Masa iya kalau semisal ada yang gangguan kita harus datang ke tempatnya hanya untuk reboot atau ganti nama SSID atau ganti password dan lain-lain. Jadi Starlink itu bisa kita kontrol ya teman-teman. Cara kontrolnya ya kayak gini. Contohnya di sini di setting, kemudian kita reboot nih. Reboot router. Geser ke kanan. Jadi ini routernya di sana sedang reboot teman-teman. Oke, ini dia udah selesai reboot ya teman-teman atau restart. Jadi tadi itu sekalian saya contohkan cara rebootnya. Jadi kita bisa reboot jarak jauh. Setelah di reboot, apakah semuanya berubah? Tenang aja teman-teman, ini tetap ya. Untuk subnetnya juga tetap nih. Tuh tadi kita menggunakan ini, maka dia tetap kayak gini. Namanya juga tetap. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Network yang terhubung ini 5 nih. Jadi habis kita reboot mereka nanti harus connect lagi gitu ya. Jadi router Starlink yang ada di sana itu fresh lagi ya teman-teman. Oke, karena terkadang kita memang butuh reboot ya teman-teman, agar dia fresh. Ini jam 1 malam sih ya. Jam setengah 2 malam. Oh ya, ini saya lokasinya ada di Banyuwangi ya teman-teman, ada di kos. Jadi inilah kos saya, sederhana ya. Oke, jadi itu saya menunjukkan bahwa lokasi saya tidak sedang di kantor ya, tidak sedang di kantor cabang. Dan juga ini saya lupa menunjukkan tadi ya, saya memakai WiFi nih, Redmi Note 5. Jadi di sini WiFi Starlink itu nggak ada. WiFi Note 5 ini HP yang saya pakai rekam ini teman-teman. Jadi saya hotspot ke sini. Jadi HP yang ini saya rekam. Ini HP khusus konten gitu ya. Jadi hotspotnya saya pakai hotspot HP yang pakai saya rekam ini. Saya rekam videonya pakai Redmi Note 5 Blue.